Ini bang, Ya. saya mau nanya dulu ini mau nanya dulu. Di dalam surat Maryam nih, di sini kalau saya nggak tahu nih bahasa Arabnya kan, saya baca yang Indonesianya aja ya. Di Maryam 63 tertulis, itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Suaramu kecil. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Itu di surat Maryam 63 nih kan. Ini kata kami ini siapa bang? Merujuk kepada siapa bang? Allah. Oke, kepada Allah. Mengapa di ayat 64 tidaklah kami dalam kurung memberi tafsiran Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu? Bukankah kata kami di ayat 63 merujuk kepada Allah? Tidaklah kami Allah turun kecuali atas perintahmu. Apakah ada Tuhan di atas Allah? Ya, baik. Boleh dijelaskan Bang Juma? Oke, baik. Jadi ketika dikatakan kemudian kata kami di sini, tilkal jannah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika berbicara mengenai surga yang diwariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa, itu merujuk kepada Allah. Tapi ketika Allah kemudian mengutus malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata kami di sini wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi. Allah di sini melibatkan makhluknya. Kenapa? Karena Allah tidaklah mungkin turun ke atas muka bumi ini. Maka Allah kemudian mengutus makhluknya, dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Maka kami di sini turun adalah malaikat Jibril dengan izin Allah. Sampai di situ paham? Paham, tapi itu kalau dibaca teks sorrynya kayaknya bukan kayak gitulah bang. Lah, coba dikata mana coba bang? Yang turun atas perintah Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan Jibril. Yang turun ke atas muka bumi ini. Tapi kata kami merujuk kepada Allah tadi bang. Makanya sesatlah orang yang memahami Al-Quran cukup dengan menggunakan terjemah. Gak bisa. Makanya orang Kristen itu sesat karena kenapa? Kitab mereka hanya terjemahan. Nah itu fakta bang. Memang gak bisa. Anda harus mengerti rasa bahasa yang digunakan oleh Yesus. Apakah rasa bahasa orang Arab dengan bahasa Indonesia sama? Tidak. Tidak sama. Makanya ada dalam kurung ini, supaya dipahami bahwasanya yang turun nuzul di atas muka bumi ini bukan Allah, melainkan malaikatnya. Siapa malaikatnya yang menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah? Jibril atau Roh Kudus. Jelas itu. Makanya umat Islam tidak akan pernah terjebak dia dengan terjemahan. Kenapa? Mereka punya para guru yang memahami original teks. Nah kalau di Kristen ada nggak guru kalian yang memahami original teks? Nggak ada. Maka baik pendeta, pastor, jemaat semuanya hancur karena terjemahan. Itu fakta. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan kaidah ilmu dari Dinda. Nah, boleh. Silakan. Nah, hadir tadi nunggu nih. Nah, jadi itu gini bang, boleh dibesarin kayak biasa. Kita jelasin pakai papan ya. Kok nggak ngerti juga, I don't know tuh. Tugas kita jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita pahami daripada tilkal jannati. Kata kami itu yang pertama ya. Dia ada dua faedah. Ada yang namanya nahnu, itu kan pakai nahnu, makanya artinya kami. Nahnu itu ada dua. Ada namanya mutakalim ma'a ghairih, ada satu lagi mu'adzim. Nah itu kita bahas seperti ini. Walaupun nggak bisa dibalik, simak aja ya. Nah kata nahnu, arti ataupun kata kami nahnu. Nahnu ini kata kami dengan sifat dua sifatnya. Salah satu daripada sifatnya itu kepada mutakalim aghairi, satu bersama yang lain.
selanjutnya daripada kata kami ini ada namanya mu'adzim binafsih. Artinya apa? Membesarkan dirinya. Seperti kita bilanglah presiden, kami dari kepresidenan. Nah, yang perlu kita bilang esensi kata kami. Nah, ini yang mungkin banyak itu muslim yang belum tahu ya. Esensi kata kami. Sekarang gini, di dalam kitab Ilqanu fi Ulumil Quran, kata ana jika ada di dalam Al-Quran itu mengatakan kata ana itu ghaira muqayyadah. Artinya apa? Personal Allah. Personal Allah. Seperti akulah Tuhan yang satu. Kan dia bilang jangan engkau menyembah Tuhan dua, sesungguhnya akulah Tuhan yang satu. Artinya apa? Personal. Ada nggak Tuhan lain? Kan nggak ada. Masalah mengijabahkan doa, ya itu cuma Allah, makanya dengan kata ana. Tapi dengan segala sesuatu yang sifat muqayyadah berketerikatan, itu pakai nahnu. Contoh gini, nahnu. Nah, kata nahnu ini sifatnya muqayyadah, ada keterikatan antara Tuhan dan makhluk. Contoh, kami turunkan Al-Quran, di mana penurunannya berproses. Adanya Allah sang sumber utama, ada Jibril penyampai, ada receiver yaitu Nabi Muhammad. Dah, jadi di ayat tersebut untuk menunjukkan bahwa adanya proses untuk masuk surga. Artinya apa? Itulah surga yang kami wariskan. Artinya bukan arti kenapa harus ada kata kami. Nah, artinya ada apa? Ada Allah yang menciptakan surga, ada kemudian umatnya yang beribadah untuk mencintai Allah dan dibonuskan surga, dan adanya surga yang menanti segala umat. Proses ini makanya pakai kata nahnu. Arti nahnu muqayyadah. Arti muqayyadah keterikatan antara Tuhan dan makhluk. Seperti contoh, kami turunkan Al-Quran, penurunan Al-Quran berproses. Adanya ayat, kami ciptakan langit bumi. Di mana bumi ini berproses. Misalnya contoh 95 Bang Daman belum ada, 96 udah ada Bang Daman. Nggak tahu kapan nanti berproses Bang Daman mati, kan gitu. Nah, yang jadi masalahnya di ayat kemudian. Di ayat 64 kita buka. Nah, kenapa kemudian di ayat ini kami merujuk kepada Jibril? Karena ada waw di awalnya, waw di awal ini namanya waw istinaf. Nah, waw istinaf ini adalah waw itidak, waw yang dipakai di permulaan kalimat untuk menunjukkan masalah baru. Kalau dalam bahasa Indonesia, titik setelah titik ya pembahasan baru. Artinya apa? Waw istinaf untuk menunjukkan paragraf baru. Nah, di depan ini nanya menunjukkan ke arah paragraf baru. Ya, paham ya? Paragraf baru dengan pemahaman yang baru. Artinya apa? Nah, di sini karena di dalam Al-Baqarah Jibril merupakan guru daripada Nabi Muhammad. Jibril merupakan guru daripada Nabi Muhammad. Artinya apa? Jibril memberitahu dan kami turun Muhammad bla 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 bla. Artinya apa? Kami di sini pemakaian Jibril adalah bukan lagi muadzim binafsih, tapi pemakaian adalah mutakalim maghairi. Artinya apa? Kami para malaikat turun kepadamu bla 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 bla. Nah, gitu. Itu waw namanya waw istinaf. Makanya pentingnya mempelajari kitab suci daripada daripada bahasa asli. Demikian, terima kasih banyak. Berarti Bang, saya simpulkan berarti ada dua penyampai pesan lah di dalam ini ya Bang. Ada Jibril sebagai the messenger of Allah to Muhammad, dan Muhammad the messenger to manusia gitu Bang. Gimana? Coba ulang. Berarti dalam proses penyampaian wahyu Allah terhadap manusia ada dua kali penyampaian pesan ya Bang. Dua kali penyampaian pesan itu gimana cara Abang pahami? Coba. Jadi gimana? Coba diutarakan dulu. Menyampaikan dari Allah firman-Nya disampaikan kepada Jibril, terus Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Begitu. Nah, gini Bang. Ada yang namanya di dalam konteks penyampaian dalam bahasa Arab. Coba dibesarin host. Nah, penyampaian dalam bahasa Arab itu dua. Ada namanya makiyatul qaul, ada namanya tuh makiyatul lafdi. Contoh, hikayatul qaul, Al-Quran itu menjelaskan maksud Allah bilisanil Jibril. Sama seperti Abang menjelaskan maksud saya dengan lisan Abang. Contoh, saya ngomong kepada Abang, Bang Konrad, tolong ngomong sama Ustadz Sugi, bilang aku adalah gubernur. Abang saat ngomong ke Ustadz Sugi, ngomong gimana cara ngomong? Aku adalah gubernur. Berarti Abang yang gubernurnya, bukan saya. Tapi menggunakan bilisanil Abang, dengan lisan Abang, dia adalah gubernur. Maksudnya Al-Quran itu ketika dalam kun fayakun Allah, artinya gini, kalamullah itu ada pada dirinya. Untuk kepada Jibril, apakah Allah ngomong dalam bahasa Arab? Tidak. Tapi bihaisu kun fayakun, Jibril paham segala maksud Allah. Nah, kemudian ketika Jibril menyampaikan kepada Nabi, bilisanil Jibril, kan nggak mungkin Jibril ngomong, akulah Tuhan. Ya, Nabi Muhammad nyembah Jibril, tapi bilisanil
Jibril untuk kemudian mengajarkan kepada Nabi, dialah Tuhan, dialah segalanya, dialah seperti ini, dialah itu. Karena apa? Sama seperti abang, saya ngomong nih, saya kalam utama, saya pemilik utama bahasa, saya ngomong, aku adalah gubernur bang, sampaikan ke Ustaz Sugi. Bagaimana cara abang menyampaikan? Bukankah abang harus ngomong, aku adalah gubernur? Salah. Tapi abang harus menyampaikan, dia adalah gubernur. Jadi konteksinya Allah Ta'ala adalah sumber utama. Yang kedua adanya Jibril sang penyampai. Yang ketiga ada receiver. Receiver mengambil segala sesuatu daripada pemahaman sumber yang daripada si penyampai gitu. Hingga kemudian kami bisa mencerna sebagai umat-umatnya Nabi. Sekian dan terima kasih. Semoga makin bingung. Lanjut. Berarti yang saya tangkap satu nih Bang Daman, berarti di dalam Islam juga percaya istilah. Saya udah jelasin Gurunda Zuma, lanjut Gurunda. Saya udah jelasin, udah capek Bang. Ya, berarti saya simpulkan deh kayak yang tadi Bang bilang. Berarti di dalam Islam juga percaya ada istilah berteofani ya, sama seperti Yahudi dahulu. Bang Zuma sama teofani itu di mana? Dalam penyampaian wahyu dari Allah kepada malaikat. Wahyu Allah. Kok teofani? Bukankah contoh gini ya, kelemahan daripada makhluk, daripada komunikasi makhluk, ada yang namanya komunikasi, ada di antara si penyampai dengan si komunikan, pendengar gitu ya. Adanya si penyampai, kalau bahasa Arab itu gini, adanya si mutakalim dengan mukhatab. Itu lemahnya makhluk. Namun Allah untuk memberitakan sesuatu, bukankah Allah hanya dengan jentikan jarinya makhluk bisa paham? Bukankah Allah dengan jentikan jarinya malaikat Allah bisa paham apa yang kemudian maksud Allah? Apanya yang teofani? Apakah Allah Ta'ala masuk ke Jibril? Kan tidak. Dengan pemahaman, dengan jentikan jari Allah, dengan kun fayakun Allah. Artinya apa? Bukan Allah punya jari di sini. Maksudnya semudah itu Tuhan memahamkan kepada malaikat-malaikatnya. Udah, dilanjut. Lanjut Gurunda. Ya, silakan siapa tadi? Bang Konrad. Kayaknya cukup di situ aja lah Bang Juma. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Bang, silakan. Gak ada lagi sih, cuma itu aja. Tanya aja Bang, mumpung di sini. Nanti kalau di komentarku ngomongnya komentarnya kemana-mana, mending tanya aja di sini. Gak ada lagi. Oke, thank you ya, Bang. Iya, tanya aja gitu loh. Gak ada lagi, cuma ayat itu doang yang pengen Ya, Bang kami kasih kesempatan Bang sampai Yesus turun untuk yang kedua kalinya, silakan Bang. Ya, Mumpung guru-guru kami lengkap di sini Bang. Tanya aja apa gitu, contoh harga beras berapa, tanya aja nggak apa-apa. Apa yang nggak ada lagi pertanyaan, itu aja. Habis berarti. Habis. Jadi abang dari tadi capek-capek nyediain data, selesai datanya. Enggak sih, masih belum paham sih konsepnya. Coba, tapi nanti kalau Bang Daman ada waktu coba dijelasin nanti Bang. Nggak paham atau pokoknya kurs nggak paham gitu. Gimana tuh? Terlalu cepat abang jelasinnya tadi, itu dia. Terlalu cepat, tapi insya Allah coba insya Allah Akhirdi paham ya. Coba Akhirdi. Iya, kesimpulannya aja Akidaman di floor ke ini langsung kesimpulannya apa gitu aja. Nah, gini. Dalam pemahaman kita kan ada permulaan kata ataupun paragraf, Bang ya. Nah, terus ada titik di mana setelah titik wajibnya huruf kapital untuk menunjukkan ada pembahasan baru kan gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab mengenal dengan namanya waw isti'naf. Nah, coba kita baca ayatnya ya. Nah, di ayat yang abang tanyakan tadi, pertama itu ada tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana naqiyya. Oke. 64 masuk dia wama tanazzalul. Nah, wa sekali lagi wow. Nah, wow di situ faidatulnya istinaf. Artinya apa? Di belakang sudah titik pembahasannya. Nah, ini huruf kapital dengan pembahasan baru dibuat karena perintah Allah. Karena adanya penandaan yaitu wow istinaf. Artinya apa? Huruf kapital dalam bahasa Indonesia, titik dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab namanya wow istinaf untuk menunjukkan bahwa itu pembahasan baru gitu Bang.
Oke bang. Oh ya satu lagi nih. Judul ya. Ada lagi nih. Aman. Satu lagi nih. Oh ya, lanjut silakan. Ya. Seperti yang kita tahu nih, tapi coba ralat saya kalau salah ya. Nabi Muhammad kan menerima Quran itu yang pertama kali adalah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Benar. Jika itu adalah surah pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad, mengapa itu berpindah menjadi nomor 96 bang? Boleh jelaskan? Mukhtab hukum. Bukannya Mau dijelasin? Secara mutawatir? Ya, itu adalah mukhtab hukum, perintah hukum pertama. Artinya apa? Nah, kita harus kan Al-Quran disusun secara mutawatir. Mengapa itu ada perpindahan nomor? Coba bang, boleh dijelaskan? Bentar. Coba mutawatir itu dipahami dulu, mutawatir itu apa gitu. Iya. Nah, jadi itu gini. Kita harus paham dulu bahwa kalau itu para ulama di dalam kitab itu kan fi ulumil Quran, beberapa kitab yang menjelaskan mekanisme Al-Quran, di mana mekanisme daripada Al-Quran tersebut kan ada tadi Jibril penyampai dengan lisannya untuk menjelaskan maksud. Nah, menjelaskan maksud daripada Allah. Ya, salah satunya ketika dijelaskan kepada Nabi Muhammad dengan lisannya. Ini saya pelan-pelan ya, biasanya saya kecepatan ya. Nah, ntar saya buka data dulu. Nah, itu dia menjelaskan dengan mukhtamnya. Tunggu, kok saya blank pertanyaannya? Tadi gimana pertanyaannya? Tadi saya udah tahu jawabannya, tapi tiba-tiba blank dengan pertanyaannya. Oh, Iqra bismillah, masalah Iqra bismillah. Nah, jadi kan pertanyaan kita, apakah Nabi Muhammad, apakah Jibril datang bawa papan, bacalah Muhammad? Bukan, tapi itu Iqra itu adalah kata perintah. Diambil daripada qara'a yaqra'u qur'an fahuwa qari'un wa taka makru'un Iqra. Artinya perintah. Artinya seakan-akan Jibril memberitakan, wahai Muhammad, kapanpun kamu membaca, maka bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad bilang, loh kok nyuruh saya nggak bisa baca. Kapanpun kamu baca, maka bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Loh kok suruh saya, kan saya nggak bisa baca. Hingga akhirnya ayat pertama di dalam Al-Quran adalah bismillah. Iqra adalah perintah pertama. Dah, belum lagi penjabaran masalah nanti alifu bi bismillah, akra'u bi bismillah. Itu panjang, tapi yang pendeknya saja menunjukkan apa? Di Iqra itu perintah pertama, yaitu baca apapun, lakukan apapun, tulis apapun kerjaan kalian di bumi ini, sertakan dengan bismillah. Makanya bismillah menjadi ayat pertama, karena apa? Itu perintahnya. Makanya itu menjadi wahyu pertama. Artinya apa? Pengenalan tentang nama Allah dan perintah awal di balik setiap kehidupan, maka sertakan dengan nama Allah. Makanya itu menjadi ayat pertama, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Karena ada perintah dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Jibril. Muhammad, dan kapanpun kamu baca, bacanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya bismillah jadi ayat pertama. Gitu. Ya, bentar bang, yang saya tanya itu susunannya bang. Iya, masalah susunan itu ada beberapa sufat itu. Nah, ada beberapa sufat. Kalau saya mau bahas sufat ini panjang waktunya bang. Mending nanti suatu saat ambil WA saya jelasin tuh. Daripada kalam mufadah dan segalanya itu panjang nanti. Urutan ayat-ayat Al-Quran mungkin ya. Iya, urutan ayat-ayat itu bertanya. Kan panjang ya sejarahnya. Oke, lanjut. Itu kan tahu ya kan? Enggak. Aku cuma dikit aja. Aku mau ngomong apa juga. Ini kan tahu kifiyah gitu kan? Iya, itu tahu kifiyah itu bang. Ya, artinya bisa kita bilang itu kesepakatan sahabi boleh juga. Cuman kalau kita mau bahas daripada kalam hufada nanti ya, di mana penelitian para hufada hingga akhirnya memutuskan ini kedua, ini ketiga, ini keempat, di mana ada juga mushaf yang tidak seperti itu. Apakah itu menjadi kejanggalan? Enggak. Artinya itu ketika nanti berbeda penomoran itu nggak jadi menjadi kejanggalan. Karena ada salah satu sahabat Nabi di masa Utsman yang menyetujui dengan penomoran yang lain gitu. Itu panjang bang kalau mau kita bahas sejarah itu bang. Lanjut. Ya kalau di Ulumil Quran itu kan ada tuh kan. Waalaikumsalam. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guruku. Lanjut Ustaz. Apa yang dilanjut? Apa kabar ini Ustaz Tata? Lama tak jumpa. Berarti ya, bang, Quran juga butuh dikanonikan? Nggak butuh, nggak ada. Tapi bang bilang tadi disusun. Nih, coba gedein. Bukan kalau di kanon itu kan dipilah dan dipilih.
Ya benar, kalau dipilih dan dipilih berarti kan ada ubahan susunan nomor tadi. Siapa yang bilang? Nggak ada kanon, yang ada kodifikasi. Tentang urutan ayat-ayat Al-Quran ini ada di Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Nanti aku kasih tahu sampulnya di atas. Tahu. Ada kitabnya Madaban dah. Lanjut. Nah, berdasarkan ijma para ulama dan nas-nas yang mutaradifat atau yang serupa, bahwa urutan ayat-ayat Al-Quran itu bersifat tauqifiyah atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syubhat, tidak diragukan lagi. Nah, jadi banyak nih saya kalau mau ke atas mau lihat nih kitabnya nih. Nah nih kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti nih, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, bisa dibaca di sini dan sudah saya peta-petakan di sini nih mengenai bagaimana wahyu diturunkan, jumlah surat dalam Al-Quran, kemudian banyak sekali kodifikasi Al-Quran. Nggak ada kanonisasi nih, nggak ada. Mungkin Bang Ardi itu sih mungkin yang ditanya kalau mau ya silakan Ustaz. Iya, mungkin yang ditanyakan gini, kenapa secara asbabun nuzul ya, Al-Quran itu kan Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr. Tapi tiba-tiba kok menjadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gitu. Itu maksudnya gini, secara asbabun nuzul memang urutannya itu Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir. Lalu tauqif itu apa? Rasulullah yang mengatur itu. Jadi surat-surat yang panjang oleh Allah, oleh Rasulullah diatur menjadi taruh di awal-awal. Ya, jadi kalau secara asbabun nuzul bukan Al-Fatihah, Al-Baqarah, bukan gitu. Tapi Al-Alaq, Al-Qamal, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la. Bentar. Lalu oleh Rasulullah dirubah menjadi Al-Fatihah, Al-Baqarah. Jadi surat yang panjang-panjang oleh Rasulullah ditaruh di awal-awal supaya orang menghafalkan itu mudah. Gitu. Makanya kalau sudah hafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, pasti nanti 20 ke atas itu kan pendek-pendek suratnya. Itu mudah dihafal gitu. Nah, pertanyaannya kenapa Al-Fatihah justru di awal? Karena Al-Fatihah itu umul Quran. Induknya Al-Quran, sehingga taruh di awal. Nah, setelah Al-Fatihah, surat panjang-panjang memang tauqif. Sengaja oleh Rasulullah taruh di awal-awal supaya mudah dihafalkan gitu. Itu mungkin pertanyaannya itu. Gitu. Tapi nambahin dikit lagi ya, ini mungkin ini yang dimaksud ya. Maka Utsman berkata, telah turun kepada Rasulullah SAW surat-surat yang memiliki jumlah ayat. Maka setiap ada wahyu turun, beliau memanggil sebagian orang-orang yang menulis wahyu itu. Kemudian beliau Rasulullah berkata, letakkanlah ayat-ayat itu di dalam surat yang disebutkan di dalamnya ini dan itu. Nah, berarti ini langsung otoritas dari Rasulullah, gitu ya Bang Kon ya. Mungkin ini ya Ustaz Tahta ya. Nah iya, nah makanya tadi ingin saya sanggah. Oh ya udah ini. Katanya yang membuat, tapi itu padahal setahu saya itu adalah Utsman yang menyusun. Loh, ini loh. Maka Utsman berkata, telah turun kepada Rasulullah. Ini Utsman yang berkata, telah turun kepada Rasulullah SAW surat-surat yang memiliki jumlah ayat. Maka setiap ada wahyu turun, beliau Rasulullah memanggil sebagian orang-orang yang menulis wahyu itu. Kemudian beliau Rasulullah berkata nih, letakkanlah, berarti siapa yang ngomong ini? Rasulullah kan? Letakkanlah ayat-ayat itu di dalam surat yang disebutkan di dalamnya ini dan itu. Utsman udah tahu gini loh. Gimana coba? Nah kalau Bibelmu siapa yang nyusun, yang ngasih ayat itu siapa Bang? Kalau Bibel siapa yang ngasih ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu siapa tuh Bang? Karena di dalam kodeks itu nggak ada, jangankan nomor, jangankan ayat ya, apa namanya ya, spasi aja nggak ada loh ini. Coba kita cek.
Nah ini, siapa yang ngasih ayat nih bang? Ini spasi aja nggak ada ini. Gimana bang? Kodeks memang Yes. banyak cakapnya bang secara tekstual ya. Enggak, saya tanya. Ini loh yang ngasih ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu siapa? Itu kan butuh dikanonikan lagi dari bapak-bapak gereja. Lah ini buktinya udah kanon nggak ada juga nih. Disusun lagi, diulang, makanya itu. Ya ini Ada kanon abad berapa? Coba saya tanya, kanon abad berapa? Abad keberapa lupa saya. Abad keempat kan? Betul? Abad kelima atau keempat? Abad keempat. Jangan ngarang. Antara abad keempat atau abad kelima? Nggak ada abad kelima, abad keempat. Ini abad kelima nih. Abad kelima nggak ada nomornya nih. Mau saya tunjukkan abad ke-6, ke-7, ke-8 yang belum ada nomornya juga? Mau? Kodeks juga. Kodeks apa itu? Wah, kalau ini BSI, abad kelima nih. Nih, nggak ada kan? Mana ayatnya mana? Spasi aja nggak ada, jangankan ayat, spasi ini loh nggak ada. Ini abad keempat juga nih. Nih, wah. Ah tuh, langsung ya dari DVL nih, Digital Vaticanus Library nih. Tapi masih muter-muter. Ini juga nggak ada spasi-spasinya. Gimana tuh bang? Lanjut Pak Ustadz. Afan ya. Afan menyela sedikit. Gurunda. Ya, silakan Bang Konrad. Ada lagi, Bang? Gak ada lagi Bang Fandi. Enggak mau menanggapi tema ini, Bang? Apa itu Bang? Nggak ditanggapi tadi pertanyaan saya. Ini siapa yang nyusun ini? Yang nusun kan kalau sudah saya bilang bapak gereja persisnya saya nggak tahu gimana untuk dikanonikan. Karena kadang dari beberapa denom saja ada jawaban persis yang berbeda-beda. Nah itu. Ya. Makanya selalu dalam penyusunan Apa otoritasnya bapak gereja kok memberi ayat? Otoritasnya apa bang? bukan otoritas, tapi mereka mengkaji ulang. Mereka kan mengambil dari beberapa manuskrip, lalu diapakan gitu. Iya, menetapkan sesuatu nggak bapak gereja tuh? Menetapkan kan? Iya, mereka punya otoritas. Otoritasnya apa dari Yesus? Karena mereka dulu murid-murid para rasul kan gitu. Loh. Bapak gereja kan Yesus kan murid-muridnya para rasul ada 12 nih. 12 dari para rasul ini kan memiliki murid lagi di situ. Di mana Yesus memberikan otoritas penulisan Bible kepada para muridnya? Tidak ada. Oh, yang udah nggak ada. Tidak ada ayat. Pasti kan nggak ada kan? Itu kan butuh dikanonkan agar bisa terlihat. Yang Karena mengkanon, ya, yang mengkanon tuh otoritasnya apa tuh? Yang mengkanon tuh kok dia sehingga dia berhak untuk memilah dan memilih ini firman Tuhan dan ini bukan firman Tuhan. Apa otoritasnya, Bang? Ya otoritasnya sebagai bapak gereja. Iya, otoritasnya dapat dari mana? Otoritas itu kan diberi, Bang. SK-nya mungkin Bang Konrad, Ya, SK-nya dari siapa? yang namanya otoritas itu ada pemberi, ada yang diberi, bener nggak? Bentar saya baca, saya cari dulu ayatnya. Waduh, Jangkrik. ini guru-guru saya kalau mau masuk ya, Guru Ndazuma. Aduh, tidur. Aduh, jam berapa sih di sana? Belum jam 12 loh. Kok tidur sih? Setengah 1 di sini Bang Ardi. Sudah hampir jam 1 kurang 18 menit. Belum jam 4. Biasanya Guru Nda tidur jam 4 toh. Enggak, aku yang heran tuh siapa yang ngasih ayat itu loh. Coba kita cek manuskrip. Bang Andi, Afwan Bang Andi.
Tafadhol Bang. Kalau Abang. Enggak cuma numpang batuk aja ini kok pada diam itu tuh. Bang Andi. Lanjut aja Bang Andi kalau mau masuk ya Bang Andi ya. Terusin aja dulu, gue lagi nggak enak. Bang Andi dari tadi kemana? Kok nggak monitor sama sekali? Seharian aku tugas luar. Siap Bang. Coba izin saya naikkan dulu ya Bang Ardi yang kawan-kawan Kristen ini. Boleh, silakan. Ya, bisa saya sapa dulu. Bang Kalmi Kristen atau Muslim Bang? Selamat malam Bapak semuanya. Kristen Bang? Ya Kristen, saya Kristen. Kristen apa Bang? Hah? Kristen apa? Katolik, Protestan? Protestan. Silakan. Bida sola fide ya. Di mute dulu Bang ya, kalau nanti sebentar setelah Bang Konrad selesai baru Bang Kal. Silakan Bang Ardi. Bentar dulu Bang. Iya, Anda sebentar. Silakan Bang Ardi. Iya, itu tadi sih pertanyaan saya ke Pak Kon tadi. Kalau Pak Kon mau jawab, silakan, monggo. Gimana Bang Konrad? Pas? Kalau nggak bisa Bang, lambaikan tangan aja Bang ya. Bang Konrad ya. Oh ini bentar ayatnya ini. Oh iya siap. Bilang melalui otoritas untuk dikanonkan kayaknya memang nggak ada ya tersirat. Ya itu. Nggak ada ayat tersirat di dalam Bible. Cuma di dalam Markus 16 ayat 15 itu tertulis lalu berkata ia kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu di mana? Matius. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Oke, kita buka ya. Markus 16 ayat 15. Oke, kita buka. Sebentar. Sebentar ya, Bang. Oke, Markus 16 ya? Iya, ayat 15. Oke. Ayat berapa, Bang? 15. 15. Ya, ini benar ya Markus ya, Bang ya? Ini Markus 16 ya, benar ya, Bang? Bang. Iya, Kelihatan ya? Bah, ayatnya kok cuma sampai 8, Bang? Loh. Lah kemana 9, 10, 11, 12? Aduh. Gimana, Bang? Ayatnya nih loh. Nah, 16 kan? Nih 16. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kenapa berhenti di gini? Masih diantar kurir Bang Ardi, masih diantar kurir itu. Kitab apa, Bang? Loh, kodeks sinetikus ini masa nggak tahu sih, Abang? Ini kodeks tertua Anda. Kalau kodeks ini nggak ada, Abang nggak punya kitab. Ini abad keempat, tertua, paling awal ini. Mau saya buktikan? Oke, kita buktikan apakah betul. Kita buktikan. What is Codex Sinaiticus? Codex Sinaiticus is a manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century, Bang. 4th century itu berarti abad keberapa, Bang? Bang. Bang Konrad silakan Bang. Bang Konrad, mute-nya dibuka Bang. Dibuka aja mute-nya, Bang. Gak usah tutup-tutup segala. Gak usah malu-malu ah. Gimana sih Abang? Pakai malu-malu segala. Tadi katanya Markus 16. Ini kok nggak ada ayatnya, gimana ini? Ini loh. Nih ya, aku nggak bohong ya teman-teman ya. Tuh. Tuh, mentok nggak nih? Tuh. Mentok nggak nih? Mak, hilang. Ada ini ya. Ini teman-teman di sini nih. Ini berhenti di Auden, Epon, Epo Bunto Gar. Berhentinya di sini nih. Kai Audeni, Auden, Epo Bunto, Epon, Epo Bunto Gar. Berhentinya di sini nih, teman-teman. Nah, tuh.
Togar selesai. Selesai kan ini. Nah, baru di sini langsung Lukas. Ini Markus habis. Markus ternyata habis di ayat 8. Itu teman-teman. Gimana bang? Masya Allah. Tapi memang ya Bang Ardia, ketika kebenaran itu terungkap, ada dua reaksi seseorang itu. Iya betul. Yang pertama, dia akan termenung ketika dia itu orang pintar. Nah, ketika dia itu orang, mohon maaf dalam tanda kutip, 1 Korintus 4:10, maka mereka akan kejang-kejang. Saya rasa Bang Konrad ini salah satu orang pintar karena Ya. beliau mulai termenung. Saya Betul. kasih plus. Ternyata bukan cuman di Sinaiticus saja sebenarnya sih. Di Vatikanus juga pada abad keempat nggak ada juga Loh, ayat Bang ini. Ardi, dia ketawa di bawah Bang Ardi. Jangkrik. Nggak apa-apa. Enggak, saya cuma kagum aja dibilang pintar. Memang kodeks banyak cacatnya memang, kan udah saya bilang juga. Gimana? Kan kodeks Kodeks banyak memang. cacat. Oh, Secara tekstual memang cacat banyak. itu gimana maksudnya cacat bang? Bisa. Nggak lengkap gitu ya? Iya gitu. Kurang. Nggak lengkap bisa. ya? Tekstualnya banyak bermasalah. Iya, maksudnya nggak lengkap kan? Seperti itulah kira-kira. Oh, kita cek ya, apakah benar nggak lengkap? Contents apa perlu saya anu aja ya, saya translate aja ya. Iya, translate Oke. aja Bang Ardi. Kodeks Sinaiticus sebuah manuskrip awal Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat berisi salinan apa? Salinan paling lengkap. Lengkap paling awal. Nah nih, dari perjanjian baru, Kristen. Katanya nggak lengkap tadi. Ini kenapa lengkap ya tulisannya ya? Oh salah Luar. tulis ini. Sorry. Salah tulis ini. Gak apa-apa sih. Duar. Salah tulis. Aduh, memang kenyataan tuh pahit bang. Emang pahit memang. Memang Bang Ardi ada obat yang manis. Saya buka yang Sinaiticus, yang Vatikanus. Karena Vatikanus juga abad keempat juga. Nah, kalau Vatikanus salah, Sinaiticus salah, Anda nggak punya Bible. Masya Allah. Silakan Bang Konrad. Teman-teman di bawah minta tolong di follow kami dong, mumpung 4100. Minta tolong follow akun saya, follow akun Bang Zuma, Ustadz Sugi, Bang Hadi Celebes, Bang Daman, dan juga hostnya ya, di report hostnya gitu. Sorry, di follow juga. Wah, ditendang juga sama hostnya nih lama-lama. Silakan brother, ditanggapi brotherku Konrad. Ini edukasi loh di sini, diskusi lintas agama ini, tetapi kami ini akademis loh di sini Bang Konrad. Gratis loh ini bang, nggak bayar loh tidak ini. bayar. Di gereja bayar loh. Ini kalau saya diundang ke gereja, oh saya minta 200 juta untuk jelasin ini. Iya. $200 juta belum uang makan tuh. Uang makan sendiri, aku nggak mau. Jadi ini Bang Konrad yang membuat para pendeta-pendeta Anda di dalam kelompok-kelompok Anda itu takut untuk naik diskusi lintas agama. Takut untuk dialog Bang Konrad. Kenapa? Karena takut ketika kebenaran itu terungkap, mereka bukan merenung, tapi kejang. Gitu loh Bang. Silakan Bang Konrad, ada lagi yang mau ditanyakan. Kristologi bisa itu Bang Ardi, soal kodeks. Gurunda cuma kok diem sih? Lagi ini mungkin minum kopi campur masako biasa, seperti Andi? biasa. Gurunda? Pak De? Wah jadi nggak enak, aku kecilin aku Os. Siap. Iya, Daman juga jadi nggak enak. Apa gara-gara Daman kepanjangan gitu ya? Enggak, aku jadi nggak enak juga nah. Tapi Bang Konrad enak kok.
Silakan Bang Konrad, dibuka mute-nya Bang. Ayo, come on, come on. Ayo jadilah waras mumpung masih bisa. Tapi Bang Ardi saya salut loh, dia ini berpikir, dia ini merenung. Karena dia masuk kategori orang pintar, belum cerdas ya, masih pintar. Karena dia merenung. Dia kan lagi nge-mute-kan diri. Bisa jadi dia merenung, bisa jadi juga dia marah-marah di sana. Kampret kau. sorry. Bercanda. Oh, enggak. Ada. Ketawa dia. Udah bentar, nanti saya tanya dulu jawabannya sama yang di atas saya Bang ilmunya ya. Oh iya boleh Bang. Boleh. Bisa, kalau bisa ajak ke sini Bang Konrad. Ajak ke sini dong. Ajak ke sini aja Bang. Ya. Kalau Bapak Pendeta lebih bagus Bang Konrad. Dua saya siapkan Bang. Silakan. Untuk 2 orang. Silakan brother. Ke room CP dulu. Brother, gua tanya apa lagi nih? Semua dijawab gitu. Hehehe. Ya silakan brother, panggil berdua ke sini supaya bisa kita apa namanya ya? Ya supaya kebenaran itu terungkap lah, supaya kita lihat reaksinya gitu loh Bang. Panggil aja langsung Bang, bisa bantu aku ke sini, aku dibalbalin ini. Aku di press apa sih namanya? Itulah. Ya ini di Vatikanus juga nggak ada sih. Jadi Abang tadi katanya minta dari Sinaiticus. Bukan minta sih, ya emang dari Sinaiticus kan. Di Vatikan juga nggak ada juga, sama. Masalahnya Lukas ya. Lukas Pak. Markus Lukas berarti kan. Itu. Ini kita cek dulu ya. Jaringan saya kalau jam segini bikin kesel nah. Tuh Markus 16 1 2 3 4 5 6 7 8 tuh. 8 tuh. Coba kita next pick. Tapi di Langsung Lukas tuh. ada itu Bang. Hah? Di Aleppo Codex, coba buka Bang. Oh, bukan Aleppo itu perjanjian lama, ini perjanjian baru, Bang. Ini Vatikanus, Codex Vatikanus. Nih. Kelihatan nggak? Codex Vatikanus. Ya. 4th century. Vatikan. Kelihatan Bang? Nah tuh, isinya Markus 16 1 2 3. Ini Vatikanus ya. Cuman ini kayaknya agak lola nih, loading lama nih. Ya ntar dulu Bang Ardi, ini lagi Ponefriend. Apa sih namanya? Ponefriend. Gimana nih? Jangkrik. Ngapain lah ente itu? Sekalian diajak ke sini Bang Konrad. Diajak ke sini kawannya itu 2 orang. Kami kasih kesempatan, kami kasih 2 kursi untuk mungkin bisa menjelaskan atau mungkin bisa menunjukkan data untuk meruntuhkan argumen Bang Ardiansa. Mungkin beliau pas naik di sini, ini Bang Ardiansa ini ngawur aja. Itu data dari mana gitu mungkin Bang Konrad. Siapa tahu kami bisa membuat kawan-kawan Anda itu seperti Anda tadi merenung. Ketika kebenaran terungkap, Bang Konrad akan merenung. Ternyata selama ini saya begitulah. Silakan Bang, panggil kawan-kawannya ke sini Bang Konrad ya. Kebetulan ada ahli kodeks. Saya tidak bisa berkata-kata ini kalau seperti ini susunan. Ampun. Kalau kayak gini susunan ya, Pak Bombo nama nih, lagi nama nih. Ya ini juga repotnya ya Bang Ardi. Mau bertahan, bonyok, turun malu. Gimana ini Bang Ardi? Aduh.
Mute-nya dibuka. Mute buka. Oke. Astagfirullahaladzim. Aku ngomong dari Host. tadi. Ini ulah host nih. Ini Ardi ulah host. Emang saya ada lihat tadi di mute sama host. Serius. Saya ada lihat Aja. hostnya nih. Markus ya, berarti 1303. Cek 1303. Bang Kondrat masih monitor nggak? Masih jelas. Nih, coba nggak usah Ini luar biasa loh berada. nggak usah ditutup ya nih ya di sini kelihatan di sini bang. Ini yang nggak ada bahasa Indonesia sama sekali nih, nggak ada tuh, nggak ada ya. Kayak Odeni, Oden, Ipon, Epo, Bunto, Gar ya. Kai, Odeni, Oden, Ipon, Epo, Bunto, Gar. Selesai. Epo, Bunto, Gar ini adalah Markus 16 ayat 8. Tuh, kata Markon. Selesai. Ditutup sama ini. Tuk, 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 tuk. Selesai tutup. Nah, tuh. Nggak ada kan? Selesai tutup kan? Nah, nggak ada kan? Nggak ada kan? Tuh, selesai kan? Baru halaman setelahnya, halaman 1304 baru Lukas. Itu kan. Nah, ternyata kalau di tempat Anda kan Markus 16 ini kan. Bener nggak Epo Buntugar Ardiansa? Mari kita cek nih Markus 16 nih. Ayat 8 nih. Kita cek Greeknya ya kan. Odeni, Oden, Epon, Epo, Buntugar tuh selesai. Ada lagi nih. Habis kan? Hanya sampai Gar. Tiba-tiba Gar itu adalah sampai takut ini loh. Takut. Tiba-tiba ada tambahan ini nih. Dengan singkat mereka katakan dan seterusnya. Nggak ada ayatnya loh ini loh. Coba mana ada dengan singkat mereka katakan. Tuh nggak ada loh ini. Ini nggak ada original teksnya. Ditulis tapi nggak ada original teksnya nih. Karena takut doang. Terakhir sampai takut, gar. Selesai sampai sini doang. Nggak ada. Makanya tadi abang bilang Markus 16 ayat berapa? Ayat 9 apa? Ayat berapa tadi? 19, 16. 15, 16. Ini kan? Nggak ada ayatnya ini bang. Nggak ada ayatnya. Terus munculnya dari mana Bang Ardi? Munculnya tiba-tiba di abad ke-5 di Kodeks Bezai. Tiba-tiba muncul. Waduh. Berapa Tiba-tiba tahun muncul di jangka Bezai. waktunya? Berapa Ya, tahun Bang Ardi? 100 tahun lah, wong 1 abad kok. Waduh. Iya, tiba-tiba muncul di Kodeks Bezai ini ya, aku buktikan ya. Kodeks Bezai kan ya. Kita cek. Koneksi Anda terganggu. Astagfirullahaladzim. Nah ini. Oke. Ya, Markus. Ini Markus 16 tulisannya. Kelihatan, Bang? Ya, Mark 16. Bang Ya, Konrad betul ya. dibuka aja mute-nya Bang Konrad. Kelihatan, Bang? Kelihatan. Nah, tiba-tiba ayat 7 ada. Ayat 8 ada. Ya kan? Ayat 8 ada kan? Betul? Ayat 9 tiba-tiba ada nih. Setelah Epo Buntugar ternyata di sini ada Enastas de proi, prote, sabato dan seterusnya. Tiba-tiba ada nih ayatnya. 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada, 13 ada, 14 ada, 15. Ini dari mana ini? Ini dari mana ini dia nih? Kok tiba-tiba ada kayak gini nih? Itu. Ya. Jangan tanya saya dong. Loh. Ya, terus tanya siapa nih? Ya mana saya ada kemampuan menjawab. Memang itu punya gua. Loh. Tadi kan Anda bertanya tadi. Ini Bang Andi yang ngomong, kampret. Jangkrik. Bang Andi yang ngomong mah. Nggak sadar dia. Silakan Ya, Bang. terlalu Silakan, Bang. fokus.
Bang Daman silakan ditanggapi kitab sucinya Konrad. Itu apa tadi, majalah Bobo ya? Jangan gitulah. Ini dikanon oleh bapak-bapak gereja loh, ini ngarang aja. Memang ada otoritas Bang Ardi, bapak-bapak gereja ini. Otoritasnya bapak gereja? Ada dari NG. Tahu nggak NG? Apa NG itu Bang? Ngarang. Ya, istilah baru lagi nih NG ya, ngarang kan? Coba dari mana coba? Ada nggak Kristen yang bisa jawab otoritas bapak-bapak gereja untuk mengkanonisasi itu dari siapa? Ada nggak? Ya, parah kali Bah. NG itu National Geografi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, kalau mereka saya rasa. Ya lanjut dong, lanjut. Silakan, Sorry enggak udah lanjut. Enggak, saya rasa Bro Konrad ini sedang merenung, berpikir ini apa yang salah dari saya ini, kok saya bisa mengimani kitab suci yang tidak jelas kedatangannya dari mana. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang dari Mataram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak ingin disampaikan Bang? Begini Bang, kita kan untuk kalau Al-Quran itu kan sebuah tulisan tangan, begitu pula dengan Bible itu kan juga tulisan manusia. Namun untuk mengkritisi suatu kitab suci itu apakah kandungan muatannya itu dari Tuhan, dari Allah, itu kan berdasarkan suatu kebenaran Bang. Nah sementara kalau yang saya perhatikan, sementara atau selamanya nih Bang? Ntar dulu Bang, sementara atau selamanya? Ya? Sementara atau permanen? Permanen. Oh ya, jangan bilang sementara, permanen gitu loh. Mantap. Kalau kita lihat Bible Bang, seperti yang tadi sudah dijelaskan, pertama legitimasi dari tidak ada legalitas dari Yesus itu sendiri penulisannya. Kemudian isinya udah tidak Bang, 100%. Bang, tadi Abang bilang mau bertanya kan? Silakan Abang kalau mau bertanya sebelum diturunkan Bang. Oke Bang. Bagaimana kok bisa kitab yang belum jelas legalitasnya dijadikan sebagai kitab suci Bang? Oke, makasih banyak Bang Suara Pinggiran. Saya izin turunkan ya, kita kasih kesempatan kawan-kawan Kristen untuk naik. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya tidak akan menjawab. Itu ada Bang Konrad, Bang Andi, mungkin bisa dilemparkan langsung ke pangkuannya Bang Konrad untuk menjawab. Silakan Bang Konrad. Kami kasih kesempatan. Bang Konrad, come on. Bang Konrad, ayolah. Come on. Apa itu Bang? Sore-sore. Aduh, kayak mana ya? Kalau diskusi itu yang konsentrasi Bang. Bentar tadi. Kalau pertanyaannya dari jauh itu Bible itu ditulis itu, apakah Yesus memvalidasinya tulisan Bible itu yang Anda pegang sekarang? Kok Yesus memvalidasi? Begitu pertanyaannya, untuk selamanya, bukan untuk sementara, ini untuk selamanya. Silakan. Bible kan ditulis setelah Yesus mati Bang. Gimana cara dia memvalidasi? Yesus mati Bang. Gimana cara dia? Berarti benar Bang. Udah jujur. Nggak valid berarti. Berarti nggak valid ya? Apa yang nggak valid? Loh, tulisan Bible-nya nggak valid kan? Ini kadang yang salah diartikan. Banyak beberapa orang yang mengartikan bahwa Yesus datang ke dunia itu membawa kitab. Padahal bukan. Enggak, kita nggak ngomong membawa. Enggak, pertanyaannya gini loh. Itu oke lah, aku persimpel ya. Itu kitab itu valid nggak? Bible Anda itu valid nggak? Valid. Pertanyaan saya, siapa validatornya? Para rasul. Nah, apa otoritas para rasul kok memvalidasi itu?
Otoritas nih, otoritas. Iya. Loh, otoritas itu didapat dari mana gitu loh. Paham nggak maksud saya? Ini pertanyaan kamu sama aja kayak apa alasan Usman membakar manuskrip gitu. Begitu. Oh, gampang gitu. Giliran saya lagi. Biar. Gampang. Lanjut Bang Hadi. Afwan Pak Bang Karol, Hadi. sebutkan salah satu nama apostolos siapa? Oke, saya ikuti Rasul lah. Sebutkan salah satu nama itu siapa, Bang? Bang? Iya bang, apa bang pertanyaannya? Sebutkan salah satu nama yang Anda maksud tadi, yang memvalidasi. Sebutkan nama siapa? Satu aja. Petrus. Oh, Petrus. Siapa, Bang? Petrus katanya Bang Hadi. Petrus. Siapa lagi, Bang? Petrus. Astagfirullahaladzim. Kalau Paulus termasuk nggak, Bang, Paulus itu? Paulus Ya. hanya kebanyakan menulis surat bang kepada jemaat-jemaat. Tulisan Paulus ini tervalidasi juga nggak? Lalu surat-suratnya dikonfirmasi oleh beberapa para rasul dan lain dan diterima. Tervalidasi nggak? Pentium berapa nih kalau elit banget ya? Ya tervalidasi Berat atas dasar para rasul. Kira-kira Yesus seneng nggak atau marah nggak nih kalau tulisan Paulus ada yang mengatakan Yesus itu menebus kutuk hukum Taurat dengan cara terkutuk. Kira-kira Yesus kalau mendengarkan ini marah atau senang nih? Paulus berkata Yesus terkutuk. Waduh, kamu jangan bawa satu-satu ayat dong. Coba baca full perikopnya bang. Buset dah, gue disuruh membaca. Pusing lah gue. Tapi Bang Handi, tadi dia bilang Petrus memvalidasi Bang Handi. Terusin Bang Ardiansyah, bagian Anda itu. Enggak, gimana? Gini Bang Handi, gimana caranya Petrus memvalidasi? Dibaca gitu. Emang Quran tervalidasi Muhammad, Bang Ardiansyah. Ya kalau mau diskusi, Kodeks nih, manuskrip. kalau mau diskusi, ya kalau mau diskusi minimal tuh yang sopan dulu. Jangan langsung masuk nyerocos kayak gitulah. Nah, kan hilang kan dari peredaran, bilangin juga. Petrus kan Bang Handi. Kan idiotai Bang Handi. Dan Kita jawab dulu pertanyaan tadi itu loh. Ya kalau Nabi Muhammad SAW itu masih hidup beliau, Al-Quran ditulis, divalidasi langsung. Sahabat menulis, kemudian kami mendengarkan, diokein gitu loh. Makanya ditantang. Ada nggak yang berani menunjukkan kesalahan Al-Quran? Kan begitu jawabannya ya. Jangan main seruduk, selesaiin dulu satu perkara. Kira-kira gitu Bang Ardiansyah, terusin si Petrus. Betul sekali Bang Handi. Udah dijawab sama Bang Handi ya. Siapa yang validasi Quran? Ya Rasulullah. Karena Quran ditulis pada masa Rasulullah masih hidup di dunia ini gitu. Gimana Bang Kondret? Siapa yang validasi Bible Bang? Ini mungkin Bang Cendana bisa Bang Ardi. Bang Cendana silakan Bang Cendana. Enggak, kalau guru-guruku mau masuk bilang ya. Aduh, jangan digedein aku kalau nggak open cam, host. Gedein Bang Suma, host. Kok saya yang digedein, hostnya pelanggaran nih. Ini dimit lagi Cendana. Enggak. Gini, sorry Bang, selamat malam semuanya ya. Saya tadi sempat terputus ya, maaf banget karena emang baterainya ngedrop. Saya kalau untuk yang diskusi saya mendingan skip dulu deh Bang, saya dengarkan aja. Cuma saya tadi pengen dengar jawaban Bang Zuma tadi belum tuntas tadi, tapi ya nggak apa-apa, saya dengar aja dulu di sini Bang. Terima kasih. Enggak, ini untuk kita pembelajaran sama-sama aja Pak Cendana, biar ada poin yang diambil ketika Pak Cendana turun dari komal ini gitu loh. Iya, tapi kalau diskusi saya kira saya nggak mau Bang, terlalu ini Bang, maksudnya kalau bertanya tadi saya mau Bang,
karena saya pengen dapat ilmu ya. Tapi kalau untuk diskusi saya kira enggak. Karena yang saya diskusi ini kan sama saudara-saudara kita yang enggak satu agama gitu loh Bang. Jadi agak susah nanti pendiriannya masing-masing Bang. Ya monggo, kalau mau diskusi sama guru-guru kami monggo Pak. Saya nggak ngelarang. Oh ya. Monggo kalau mau tanya ke guru-guru kami silahkan gitu. Ya, tadi Bang Zuma tadi itu saya terpotong yang masalah itu Bang, yang ya masalah Palestina tadi itu. Udah dijawab tuntas tadi itu Bang. Iya, tapi saya tadi mati makanya. Tapi ya sudahlah, salah saya kok itu. Mungkin ya sudahlah, nggak apa-apa. Kenapa nggak membahas negara kita aja sih? Atau dibandingin dengan Burundi lah misalnya gitu loh. Ya. Ada salah satu provinsi di negara kita ini gitu loh, yang mayoritas seagama dengan Anda, kenapa bukan itu yang dibahas di depan mata aja gitu loh? Kenapa yang jauh-jauh sih? Kedua ya, negara yang Anda maksud tadi itu juga banyak orang Kristen. Kok nggak ada orang Kristen yang menolong saudaranya di sana ya? Justru kami apologet Islam Indonesia nggak membanggakan diri. Kami mengirim bantuan ke sana itu tidak memilih-milih tuh. Yang Kristen di sana jangan dikasih tuh bantuan kami. Enggak tuh. Tapi tidak ada pun satu di orang Kristen di sini prihatin terhadap saudaranya yang ikut korban di sana gitu loh. Malah mendukung negara dan orang Yudaisme di sana itu yang pernah membunuh Tuhanmu gitu loh. Dengarkan baik-baik ya. Orang-orang kayak begini kemana gitu loh. Anda seagama, seakidah dengan orang menjadi korban juga di sana. Tidak ada satupun orang di sini yang simpati mengirimkan bantuan kepada saudaranya, termasuk korban di sana. Justru mendukung pada pengkhianat bangsa ini gitu loh. Yang konon dan sesuai dengan fakta dan sejarah, inilah yang berhasil menjadi otak pelaku pembunuhan berencana Tuhanmu, dieksekusi oleh tentara Romawi. Kenapa bukan ini yang dibahas ya? Kenapa melebarkan sayap? Kenapa bukan ke poinnya saja gitu loh? Biar cepat selesaikan gitu. Jangan melihat koin sebelahnya aja. Lihat sebelahnya juga biar ada keseimbangan, balance dalam menyampaikan informasi. Itu baru mantap itu diskusinya. Orang-orang yang suka di sana itu jelek, di sana itu jelek. Padahal di depan hidungnya juga banyak tuh kotoran. Kenapa itu nggak direspon dulu, dibersihkan gitu? Ya, mayoritas umat Islam mendirikan tuh masjid di sana, mendirikan sumber air, mata supaya mereka terhidupi. Tidak dipilih-pilih tuh, Kristen jangan dikasih. Sapu rata kok dikasih. Justru orang-orang di sini kok saudaranya sendiri di sana dieksekusi, malah mendukung yang mengeksekusi itu. Kan kampret namanya. Di mana rasa sosial kemanusiaan Anda? Saudara Anda sendiri loh dibombardir di sana. Kenapa diam aja malah mendukung mereka gitu loh? Mana kemanusiaan Anda? Silakan dijawab Chandana. Mana kemanusiaan kamu? Pertama, Bang, saya ini nggak punya kapasitas untuk bantu. Kok nggak hanya doa ya? Artinya apalah ya, sebagai warga biasa ya Bang ya. Tapi saya selalu. Ya udah, kalau warga biasa nggak usah dibahas dong. Kalau nggak ada andil juga. Kami ada andil kok, apologet Islam Indonesia. Nggak percaya? Itu loh. Tadi dari awal saya bilang skip aja itu, nanti rungkat. Itu loh. Ada mau terusin? Jadi kan saya bilang kok nggak di skip, tapi katanya diteruskan nggak apa-apa kata hostnya. Kan gitu Bang. Saya kan gimana ininya tadi. Gitu. Kalau begitu kan, apakah Anda simpati atau Anda senang? Gini Bang. Dengerin dulu Bang. Anda simpati atau Anda empati terhadap saudara seiman Anda yang menjadi korban di sana? Empati atau simpati? Saya boleh jawab, tapi jangan dipotong Bang. Empati atau simpati? Dipilih dulu baru jawab. Saya nggak bisa gitu. Saya jadi empati dulu, simpati dijawab dulu, baru dipilih salah satunya, baru menjelaskan. Jabarkan. Ya nggak bisa dong. Loh, kok gitu? Pilih dulu empati terhadap seiman Anda di sana. Dengerin dulu pertanyaannya ya. Dijawab dulu, dipilih dulu jawabannya, baru menjelaskan. Jangan menjelaskan tidak menjawab. Saudara Anda juga di sana. Di sana juga ada gereja, banyak korban jiwa. Gereja juga rusak. Ya, pertanyaan saya,
Apakah Anda empati terhadap pelakunya atau simpati terhadap pelaku ini? Silakan. Pilih dulu baru jawab. Monggo. Diam kan? Bukan, saya mau menjawab kok diatur-atur gitu. Pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Enggak, gini ya Bang ya. Enggak, udah pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Sebentar, ya sudahlah Abang ngomong aja lah. Nah, pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Sebentar, makanya kalau kalau nggak bisa menjawab pertanyaan ngapain ngomong? Oh ya sudah, saya diam aja. Ya udah diam aja. Kami nggak butuh orang balul kok. Kami orang butuh jujur di sini menyampaikan argumentasi berdasarkan topik. Ini kan namanya kick balik. Tinggal dijawab dulu empati atau simpati. Pilih dulu. Oh saya simpati. Ya jawab. Gini Bang ya. Jikalau ada yang mengatakan teroris itu agama Islam, saya marah besar. Karena di Irlandia yang mayoritasnya lu ke Burundi aja, lain dijawab, lain ditanya. Irlandia lagi di bawah-bawah. Teman-teman di bawah, apa yang mau dengarkan di Irlandia yang dia jawab? Ditanya apa, jawab apa? Lolis lah. Apalah. Diskusi itu yang nyambung apa? Sesuai topik gitu loh. Anda yang memulai, Anda juga siap-siap di kick balik. Ini tempat diskusi, mending kita pada diam daripada dengerin kayak ular-ular melingkar. Ya kalau Anda mau kayak gitu, mending jual obat di pinggir jalan, bohongin orang. Itu dong, diskusi di sini tempatnya bukan untuk melingkar-lingkar, bersayap. Langsung to the point. Lolis lah di bawah-bawah, Irlandia ngapain? Irlandia kalah bolanya kemarin. Lanjut host, selesai. Ya, selamat malam Bang Bevan. Malam. Gimana? Ada yang kira-kira mau dibahas Bang Bevan? Saya tertarik tadi dengan Bang Ardian, saya bahas-bahas kok. Bang Ardi rupanya. Lanjut. Kodeks Quran itu mana sih yang tertua sehingga bisa divalidasi dengan Quran yang sekarang? Quran itu ada dua, jadi yang secara tertulis dan secara lisan. Yang manuskrip aja Bang, manuskrip. Kalau lisan kan semua orang bisa mengklaim gitu. Kalau namanya lisan kan saya bisa ngomong apa saja. Al-Quran tidak berdasarkan manuskrip, hafalan. Kok klaim gimana? Nggak ada manuskripnya gitu ya? Ada. Coba Bang, mau belajar juga sama Bang Ardian Sani. Manuskrip belajar apa? Itu berapa sih? Ya manuskrip Quran. Saya tuh nggak mau sia-sia buka manuskrip Quran yang suci itu. Ketika Anda sama saya, Anda cuman bisanya nanya, saya nggak mau gitu loh. Abang udah jelasin Bible tadi, sudah. Abang udah jelasin, kita pun sudah tercerahkan ya. Oh ada manuskrip yang berbeda dari abad. Berarti sepakat nggak dengan pernyataan saya bahwasanya Bible bukan kitab suci? Sepakat nggak Anda bilang gitu? Coba. Anda sepakat nggak dengan saya? Ukuran kitab suci itu apa dulu, brother? Loh, emang kitab suci bahasa mana? Enggak, kan ketika Anda bilang bahwa kitab suci itu berasal dari Yang Maha Suci. Itu jawabannya. Gini Bang Handi ya, semua orang bisa bilang bahwasanya kitab suci dia ini dari Tuhan. Ya udah, sekarang kita cek dulu, kita cek aja langsung, kita uji aja. Ya sekarang kau tunjuk Al-Quran yang bukan berasal dari Allah. Saya akan tunjukkan di Bible bukan berasal dari Allah, atau dari Tuhan. Bagaimana? Langsung to the point, oke? Kita cek. Kita kan bahas kok. Nggak usah kita, langsung cek aja udah. Aduh, kenapa? Ya gimana sih? Langsung cek aja fakta gitu loh. Setuju Bang Ardiansa? Setuju? Oke, setuju. Ayo, siapa yang mulai duluan nih? Kau duluan. Yang mana di Al-Quran yang kau anggap bukan kitab suci atau salah? Nah, habis itu kalian tunjukkan di Bible. Setuju? Maksudnya gimana? Kita lagi maksudnya lagi nggak paham. Aduh, susah bahasa Indonesia nih. Kenapa ketika ditanya terkait manuskrip Quran langsung ini loh nggak direspon gitu? Tadi bahas santai aja Bang, pasti kita respon. Cuman gini loh, Anda kan gini, Anda di sini tuh punya data nggak? Coba sebelum kita mulai kita fixkan dulu, Anda punya data? Data apa ini maksudnya? Loh,
Udah untuk diskusi lah. Gimana sih? Atau cuman nanya doang? Iya kan abang ini kan katanya kan ahli manuskrip, kodeks gitu, makanya saya tertarik. Saya mau diskusi. Kodeks Quran. Saya mau diskusi. Dari hal-hal dari apa yang saya baca. Oh, kok di mute? Kita fikskan dulu kitab suci itu apa, definisi kitab suci itu apa sih gitu loh. Baru nanti kita lari ke situ. Mari kita adu data gitu loh Bang. Jangan sampai hanya saya yang buka data, Anda enggak. Jangan. Paham maksud saya? Kan Anda sudah bahas tadi kitab suci kami. Ya oke, kita tercerahkan. Saya juga bisa belajar dari itu. Makanya dari yang saya baca, mana tahu salah. Ya kan? Quran itu katanya cuma 2 lembar gitu, tapi kok bisa jadi 60, gini 600, cara diskusinya 60, gini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara diskusinya gini. Kalau Anda mengklaim Quran itu 2 lembar, mau diskusi yang baik? Mau? Silakan, saya mau belajar ini. Berarti yang mengklaim wajib menunjukkan datanya. Nah, silakan. Silakan. Nah, tuh udah digedein. Silakan tunjukkan Quran hanya 2 lembar. Buktikan dulu. Nanti saya akan buktikan. Kitabmu juga nggak suci ya. Gitu kan adil? Loh, saya bukan dalam gini loh Bang Ardiansa. Kan abang kok lari-lari. Loh. Tadi yang ngeklaim Quran hanya 2 lembar siapa? Oke, saya cari ya datanya ya. Sebentar ya. Ya, silakan. Ambil Bang Jibril, buka deh manuskripnya Al-Quran, Bang Jibril. Jangan. Gak usah dulu Bang Handi. Oh, gak usah dulu terlalu suci, jangan dulu Bang Jibril. Terlalu suci. Ngapain lah kita buka manuskrip Quran kita obrol kepada orang-orang yang kayak gini. Kecuali kalau dia memang pas waktu naik sini bawa seperangkat data, diuji, diadu datanya, baru kita tampilkan. Itu masih layak lah untuk sebuah perdiskusian. Jangan Bang Jibril, jangan dibuka. Gitu loh. Wah, ada Bang Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bang Jib. Dah lah. Kalau udah ada Bang Jib, Bang Bevan gimana ya Bang Bevan? Aduh. Dah lah, nggak tahu saya nasib Anda bakal gimana. Dah lah. Gimana Bang Bevan? Jadi nantangin manuskrip ya gimana Bang Bevan? Jangan tanya doang, tapi Anda harus ada data juga. Gimana Bang Bevan? Dua arah gimana? Enggak? Anda pertama wes dia mulai ya guys ya. Kita mulai. Let's go. Gedein dia host. Teman-teman jangan lupa tap layar. Masa ya Allah, tap-tapnya 531 paling kurang 1 M. Gaskan. Sebentar Bang Deman, sebentar. Aduh, berisik. Jangan ditutup bro, terangin dulu, dia akan ditutup. Jangan ditutup, terangin dulu. Apakah itu manuskrip Quran? Iya, ini yang saya dapat datanya itu. Makanya saya tanya, benar gak sih? Itu berapa lembar itu? 2 lembar. Mana? Yang di apa namanya sebentar ya. Coba buktikan kalau itu manuskrip Quran. Coba buktikan. Coba dibaca. Coba baca. Googling aja. Ini kan data kok tinggal kok jadi saya sih? Ini manuskrip yang ngeklaim Anda. Di Birmingham. Loh, iya buktikan kalau itu manuskrip Quran, buktikan dulu gitu loh. Kok jadi saya yang disuruh Google sih? Kacau ini. Nih bang, kayak gini nih. Nih, saya dapat datanya nih dari Wikipedia. Apa Wikipedia salah? Kok Wikipedia? Nih kayak gini nih bang, bacanya nih bang. Bismillah. Dibaca bang, coba dibaca. Bang Nabi aja nggak bisa baca loh bang. Jadi abang jangan memberikan standar lebih dari apa? Nabi aja apa nggak bisa dibaca? Emang Nabi bisa membaca? Iya, tapi dia bisa hafal bang. Sudah. Dan dia bisa baca juga. Standar. Bukan. Ya udah, 2 standarnya mana? Coba baca. Coba abang baca. Itu apa? Itu lembaran apa?
Ya, ini baca manuskrip Al-Quran Birmingham. Ya buktikan kalau Ya, coba dibaca itu Al-Quran yang surat berapa, coba dibaca. Aduh. Bacakan dulu kayak saya gini loh. Kalau kayak saya gini loh, ini manuskrip Bible ayat berapa, ayat segini saya baca gitu loh. Coba dibaca dong. Saya nggak bisa membaca Ya, tulisan. kirain berarti Nah, ini bantah aja kalau ini bukan manuskrip Quran, gimana sih? Apa yang Kira- membuat data ini salah saya gitu bisa loh. baca, Anda enggak? Ayo. Loh, kita kan bukan lomba Loh. membaca, kita bahas manuskrip Bingung tadi. dia. Loh, Lah apa enggak imbang gitu loh. Kalau saya bisa baca, gini loh Bang. Saya bisa baca Yunanimu, manuskripnya saya bisa baca. Harusnya lawan diskusi saya harus bisa baca Quran itu enggak? nggak standar Bang, kita lagi bahas manuskrip. Kok jadi Loh, lah belum iya. membaca? Kok jadi Loh, lah iya, ukuran Bang. membahas itu manuskrip membaca gitu loh? Gimana sih? Loh, lah iya dibaca. Kalau gini loh, imbang nggak kalau saya bisa baca manuskripmu sementara kamu nggak bisa baca manuskrip Al-Quran? Imbang nggak? Loh, ini kan bukan masalah bisa membaca atau tidak membaca. Kita lagi membahas manuskrip. Ya Katanya tahu dari Al-Quran mana kalau itu sempurna. Quran? Ayo, Lah, saya ini tanya, Wikipedia yang tahu buat. dari mana? Ya kamu tuntut Tahu dari Wikipedia mana? dong. Kalau itu salah, gimana sih? Loh, Berarti data ngapain yang saya dibuat harus percaya Wikipedia? Wong yang bawain kamu kok. Nah, berarti data Yang bawain dibuat kan kamu. Wikipedia ini Iya, salah. bacakan. Ya udah, coba kamu tunjukin kalau memang ada Pak, manuskrip baru Quran. nanti. Ya, iya, buktikan Selain dulu ini, kalau itu kalau manuskrip memang ada Quran. manuskrip Quran tertua selain ini, ya kamu tunjukin kalau memang ada. Gitu dong. Kalau ada gimana? kalau ada gimana? Gimana? Ya kalau ada gimana? Iya, kalau ada gimana? Ya bagus, berarti kan Qurannya tidak seperti hanya klaim aja, cuman pepesan kosong yang dibilang Quran. Iya, kayak sempurna. nggak kayak Bible ya? Nggak kayak Bible ya? Loh, ini udah dibahas tadi Bible, bro. Lo diam dulu, lo Iya. diam Kalau- situ. Mojok situ pojok. Kalau Biblos kan kayak pepesan kosong ya kan? Udah, ini mau Ya, ini dijelasin giliran Pak nggak? Jibril, ini giliran Pak Jibril yang bicara, lo diam dulu. Ini mau dijelasin nggak nih? Ya silakan. Silakan. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Nih, pakai capturean lawannya begini, heboh banget, ribet banget nih. Ini saya bikin timeline ya. Di sini Nabi Muhammad meninggal, di sini Nabi Muhammad lahir. Di sini ada manuskrip-manuskripnya. Kita cek satu-satu, dan ini radiocarbon dating ya. Radiocarbon dating tuh maksudnya udah dicek kertasnya, itu ditulis dan dibuat kertasnya itu tanggal berapa, tahun berapa perkiraannya. Kamu tahu dong carbon dating apa? Kalau nggak tahu, coba di Google deh carbon dating ya. Habis itu Quran tertua itu Sotheby's by 1993, Stanford 2007, DAM 0127. Ini dia nih. Ini yang saya tulis di sini nih, DAM 0127. Ya. Ini di carbon dating itu 95% probability of belonging to the period between 578 ke 669. Berarti cocok ya, 578 ke 669. Ya, itu berapa Lihat lembar, garis. Ya, sebentar. Ya. Ini berapa lembar? Nih kita buka aja nih. Ada berapa lembar nih ya? Berapa lembar nih ya? Itu hanya cuplikan aja Bang Jibril. Sebenarnya Iya, banyak. ini saya ini di bawahnya ada kok nanti. Itu cuplikan aja sebenarnya. Iya, 6.000 nih. ayat loh, Bang. 6.600, Bang. Iya, ini Abang udah lihat, abang udah baca. Ini Abang mau bantah-bantah apa mau ini sih? Ya, silakan. Coba deh, atau Abang yang mau jelasin? Abang aja jelasin deh, coba. Loh, tadi saya pakai data. Ya udah diam dulu, makanya dijelasin, diam dulu. Selesai orang baru lu. Tadi ketika saya menjelaskan pakai data Wikipedia, kalian nggak terima. Sekarang Saya nggak kalian pakai Wikipedia, Bang. Wikipedia itu sampah. Saya nggak pakai Wikipedia, Bang. Wikipedia itu source-nya nggak jelas. Wikipedia itu kalau Abang kuliah belajar di Wikipedia tuh nggak lulus. Diam dulu. Kenapa? Aduh. Udah. Nah, ini berapa lembar nih? Tadi ditanya. Ini tulisannya mid first century of Hijrah. Itu berarti 610 ke 660. Berarti seperti tadi, ini Nabi Muhammad hidupnya di sini sampai meninggal di sini. DAM 0127 ini ditulis waktu Nabi Muhammadnya masih hidup. Ya. Itu satu. Habis itu Emang ini ada isinya kertas. Bang, sebentar. Ada kertas ya. Maksudnya gini loh, kita juga
Oh, udah belum ada kertas menurut Abang. Nah, lu dibawa aja dulu. Tadi gue bilang diam dulu orang menjelaskan. Nah, lu diam dulu dibawa. Terusin Bang Jibril. Enggak, kalau dia bilang belum ada kertas waktu zaman Nabi Muhammad, nih baca nih, Hanakh letter 2000 tahun sebelum Yesus. Masih ada, udah ada nih kertas. 2000 tahun sebelum Yesus aja udah ada kertas. Jadi tolonglah kalau botol tuh jangan diinin. Ini terus nih, ini berapa lembar nih? Ini halamannya ya. 36 halaman sampai surat 59. Tadi kodeks yang ini kodeks pertama nih. Ini yang tertua. Habis itu kita lihat lagi DAM 0125. DAM 0125. Itu yang ini. DAM 0125 from Sana'a, Yaman. Ini manuskripnya jelas ya. Nih. Datatio per la radiocarbone de Leon has been radiocarbonate dated to 543 to 643 with 95%. Berarti tetap masuk lagi di zaman Nabi Muhammad ini adanya. Ya, dan ini terus. Nah, ini baru Birmingham. Birmingham itu bahkan yang ketiga tertua. Nah, ini baru masuk Birmingham. Birmingham itu bukan yang tertua. Birmingham itu kalau dibaca ini surat Taha, ini surat Maryam, ini surat Taha, surat ke-19 dan surat ke-20. Nah, di sini Birmingham itu probability-nya 95,4% di 568645. Berarti penyusunan surat ini sudah ada waktu zaman Nabi Muhammad, masih ada. Nah, habis itu dan ini terus nih, saya bisa 14 manuskrip nih. Carbon datingnya yang sejaman dengan Rasulnya. Nah, udah. Habis itu, begitu Nabi Muhammad meninggal di 632, di 632 ini ada perang imamah. Perang imamah ini banyak penghafal meninggal. Akhirnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, sama Uthman itu mengumpulkan Al-Qur'annya. Keluarlah satu, banyak sih sebenarnya, tapi satu yang saya punya. Saya buka ya datanya ya. Nah, ini kita buka Al-Qur'annya, kita cocokin sama Al-Qur'an yang abad 21 sekarang. Nih ya. Nih, aduh. Ini Al-Qur'an yang zaman sekarang, ini manuskripnya, ini manuskrip Al-Qur'annya. Ini ada berapa surah? Ada Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sampai 114. Ini yang udah di carbon dating satu abad yang sama dengan Rasulnya ya. Kita contoh nih, kita buka nih, mau surat berapa? Yang surat-surat pendek aja, 109, 110, 111 nih, contoh 110. Ini manuskripnya, ini transkripnya, ini kita deketin. Ini kalau nggak bisa bacanya ini 110, 110 ya. Kita buka di sini 110. Nih, ini Bismillahirrohmanirrohim. Idza za'a nasrullahi wal fath. Habis itu waro. Ini ayat kedua nih, waro. Kita buka di sini. Waro. Aita. Nas. Hulu. Ini udah, ini hulu. Ini word by word, karakter by karakter. Ini, saya dari mana ini? Ini first century of Hijrah ya, kita lihat di sini. Bener nggak first century of Hijrah? Nanti tipu-tipu lagi. Nih, The Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turki, from first and second century of Hijrah. Begitu dibuka, sama nggak? Sama nggak? Coba lakukan hal yang sama dengan biblosnya abad 1. Silakan. Gantian lah kita tanya Bang Jibril. Udah Kita jelas tanya banget terus. itu udah jelas banget itu. Gantian lah Bevan. Tanya simpel-simpel aja.
Itu kodeks-kodeksnya itu dapat dari mana? Itu datanya dari mana? Biar saya coba belajar. Jangan dikasih bang, nggak usah dikasih. Ngapain lah? Nggak, udah wiki aja, wiki. Udah fokus aja ke Pakai wiki aja, Wikipedia aja. Nggak usah dikasih bang, ngapain lah ngasih kayak gini? Loh, justru karena datanya itu bisa divalidasi, bisa dipertanggungjawabkan dengan Nggak kita penting, nggak penting. Bang, Nggak usah. nggak nambah nilainya abang validasi bang. Nggak nambah nilainya. Loh, Nggak nambah, nggak berkurang. Gimana sih Nggak, diskusi sekarang ini? coba Katanya kan saya udah bilang tuh, abang bisa Google Tokapi Museum. Saya challenge, abang bisa nggak tunjukkan Quran dalam bentuk cetak sebelum 1924? Silakan. Oke, sebentar ya. Oke, challenge-nya ini gampang banget nih. Iya. Sebelum 1924 ya. Oke, ini Gimana kita bisa temuin kode. fisiknya gitu, Bang? Iya, ini nih mau sebelum 1924 ya, berarti abad 19 ya. Ini kita ke abad 13 aja deh ya. Al-Quran abad 13. Ini nanti saya Tapi buka kok nih tanya nanti. terus ya. Giliran aku Itu tanya dia. nanti loh Bang Jibril. Iya, nanti abang aja yang jawab. Aku Abang bagian aja yang tanya nanya. nanti. Nah, ini Al-Quran abad 13 ya. Ini dari mana nih? Primary Digital Resource Open Available to Everyone. Ini item is not dated, perhaps copied on the 15th century. Artinya apa sih ini? Saya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Ini artinya apa Bang Ardiansyah? Kalau bahasa saya nggak bisa Itu translate. 14 tahun atau 15 tahun. Nggak gitu dong. Abad Apa nih, Bang? 14 sampai abad 15. Abad 14 sampai abad 15 ya. Nah ini scanannya nih ya. Jadi kitabnya langsung buka aja Bang. Yang pertama Bang, Al-Fatihah aja. Tunggu bentar. Terlalu gampang, tunggu bentar. Oh ya udah. Ini bentar kok manuskrip. Pertanyaannya terlalu mudah loh. Gantian setelah ini saya tanya ya. Jangan kabur ya. Nih Bang, coba tahunnya kira-kira berapa nih Bang? 1350 ke 1500. Iya, ini iya, saya tunjukin iya. Kita nampakkan di situ nanti percetakannya memang tahun abad 13 atau bukan itu gitu loh maksud saya. Iya, oke, saya tunjukin ya. Saya emang udah ada tunjukin percetakan rupanya. Dia udah bisa baca Nah, belum? makanya saya lucunya nih. tanya, itu bukan saya enggak. Emang harus dicetak? Tadi saya tanya Coba- sebelum coba baca. 1924 aja. Ada. Coba baca, coba baca, Loh, baca. ya fisik fullnya ada nggak bang? Aduh, Ini itu kan scan-nya. fisik sih. Ini scan-nya. Abang mau saya gojek ke tempat abang? Apa gimana sih? Gimana nih orang udah ditunjukin kok ngeyel aja. Ini abad 13. Mau saya gojek gitu? Apa gimana sih? Nah nih ada lagi. Nih saya ada lagi. Al-Quran ini terakhir ya. Ini terakhir ya. Kamu baca yang benar ya, jelas ya. Nih Al-Quran ditulis di 1550 sampai 1650, berarti abad 16 ya. Nah, kita lihat nih ada berapa halaman nih. Nih, saya buka terus nih, saya scroll terus nih. Saya buka terus nih. Ya. Kita ke halaman terakhir aja ya, Abang ganteng, Abang pinter. Nih. Nah, tuh kan. wifi-nya kalah Iya, cepet. internet nih. Kalah cepet scrollnya. Tuh, tunggu bentar nih. Dia loadingnya tuh nih, tuh kurang deket lagi. Nah, terus nih, ini halaman nih kamu lihat ini nih 9851. Ini terus nih, tuh. Jangan kabur ya. Habis ini aku tanya balik ya. Iya, jangan. Enggak, Akhirdi. Satu pertanyaan setelah ini. Iya, sabar ya. Apa sih yang abang tunjukin? Saya Ini tanya Al-Quran, apaan ini lagi? Scanannya bang. Abang makanya tadi saya tanya, abang mau saya gojek ke rumah abang? Apa gimana sih? Gini, Bang Jibril, apa validasinya bahwasanya itu benar-benar Di carbon dating dan kita bisa baca. Ini museum loh bang. Ini bukan ini bukan Wikipedia loh bang. Ini museum loh. Ini actually
Ini Makanya actually museum loh, bukan Wikipedia. Bang Jibril, makanya aku tanya itu tadi abang dapat data itu dari mana? Biar saya cross check benar nggak sih data yang abang sampaikan ini itu loh bang. Iya abang Nggak buka usah aja dikasih tahu, nih. Bang. Nih. openlibrary.unpen.edu. Edu ini apa bang? Education. Edu itu education. Education itu apa artinya? Education itu. Wah kalau nggak itu Perbengkelannya. nggak tahu. Perbengkelan bukan? Coba bang saya screenshot bang nama webnya bang biar saya ini. Nih buka. Nggak ini stikernya ketutup bang. Turun lagi bang, sorry bang. Oke. Nah, gantian sekarang udah Bang Jibril. Saya Tunggu, tanya saya buka dulu biar udah dol. Abis itu saya undur diri. Nih. Bang Bevan, dikit. Jibril sini aja. Bang Bevan tahu nggak kesalahan Bang Bevan? Dikit aja kesalahannya Bang. Karena berani naik. Itu aja kesalahan Bang. Ini loh, Mas Daman. Saya naik itu ya kalau memang ada informasi kan saya bisa belajar Man, juga. Teman-teman di sini. Man, coba baca man. Wassalli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in at-tayyibin. Apalagi? Jelas ya. Abad 316 udah ada dan bisa dibaca. Itu penutup itu. Penutup. Sekarang gantian ya, saya tanya ya. Udah. Ya, jelas ya. Ini udah tercetak mana yang saya bilang? Ini udah dicetak abangku nih. Ini bukunya nih, tuh nih depannya, covernya, nih sampingnya. Dia mau itu ada di rumah Bang Jibril, itu yang dia mau. Ada gila-gilanya juga. Ini scan-nya sampai ke cover-covernya loh bang, sampai ke samping-sampingnya nih. Bang Jibril, gini maksud saya, ketika saya tanyakan tadi di bawah 1924, terus Quran itu fisiknya ada di mana sekarang sehingga kita bisa telusuri. Allah, di museum. Ini ada tulisannya nih. Publisher University of Pennsylvania. Summary complete copy of the Quran with final prayer. Extant folios 379 halaman. Paham gak sih Bang Jibril? Dia mau itu ada di rumah Bang Jibril. Langsung Udah Bang Bevan, udah. Sekarang waktunya saya tanya ya. Tolong saya tanya, tolong dicatat pertanyaan saya. Udah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bang Jibril sini aja. Hei, bantu saya. Bang Jibril, bantu ya aku. Udah aman itu Al-Quran Bang. 3.800 yang udah lihat, 3.800 yang udah lihat, gak akan ada keraguan lagi di bawah itu. Itu di museum mana? Iya, bantu aku bentar Bang Jibril. Iya, nggak apa-apa. Itu di museum mana Bang Jibril? Udah selesai. Sekarang gantian aku tanya dong. Oke ya. Tolong. Udah. Sudah bertanya. Udah. Itu di Cimahi Bang, di Cimahi udah ada, di Cimahi udah selesai. Nih. Nah itu tuh. Nih, udah selesai ini pertanyaan terakhir ya. Museum kebuka mana? nggak tuh kamera saya? Buka itu museum mana? Buka lagi Bang Jibril. Ini alamatnya nih Bang. 420 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania. Ini alamatnya tuh. Nih. Screenshot Bang, screenshot dulu biar telepon. Screenshot Bang. Nih, Library at Harvard Descartes Center of Advanced Judaic Studies. Ya, perpustakaan. Nah, tuh. Udah screenshot? Nah, udah jelas. Nah, sekarang gantian saya tanya. Oke. Siap. Pergi deh. Oke. Atau gue cek ke sono. Udah aku tanya sekarang ya. Tolong tunjukkan Yohanes 7 ayat 52 yang tertulis di Kodeks Vatikanus itu halaman berapa ya? Silakan. Nggak punya saya data itu. Nggak punya. Cangkring, nggak ada 1 detik. Biasanya kooperatif aja. Aduh, ya Allah. Gimana lah ini, nggak ada 1 detik loh. Berani kau pencet request lagi. Keilmuanmu apa keilmuanmu? Dalam hal manuskrip apa keilmuanmu coba? Ya saya mempertanyakan tadi kamu kan bahas kodeks Alkitab. Saya bertanya. Oh nggak ada kodeks Alkitab, nggak ada di situ kodeks Alkitab, nggak ada. Biblos. Ya terserah lah penyebutan kamu mau sebutin. Memang Biblos kok tulisannya? Ya. Bible. Gantian saya tanya. Berhubung kamu nggak tahu 1 kali berarti 1-0 ya. Oke, saya tanya yang kedua nih. Harus dijawab ya. Harus dijawab. Oke? Silakan. Okay. Ya, saya bisa jawab, saya jawab lah. Iya, oke. Siapa nama penulis Kodeks Sinaiticus? Kurang tahu saya. Kok nggak tahu semua ini gimana Bang Jibril?
Kan kampret kan. Dari tadi lu nuntut gue tunjukin ini itu lu nggak punya apa-apa. Nah itu data yang Jibril sampaikan saya belum validasi benar atau Ya udah cek lah. Tadi kan saya udah kasih alamatnya malah. Nah, dicek kan bisa. Ya. Udah saya Sekarang kasih udah. websitenya, udah saya kasih alamatnya, Iya, udah saya kasih udah dikasih, library-nya kan. juga. Udah di screenshot juga tadi katanya ya kan ya. Nah 2-0 oke. Sampai bisa menjawab ya teman-teman ya. Oke pertanyaan ketiga nih. Sampai bisa menjawab pertanyaan ketiga. Udah siap Bang Bevan? Saya coba cross check dulu data-data ini sampai tunggu dulu. Fokus pertanyaan saya. Saya belum cross check benar atau nanti besok kesini lagi cross check nanti baru. Ya kan sekarang Anda saya bisa bantah kalau itu benar atau saya cuma fokus dibohongi pertanyaan gitu loh. saya. Fokus Ya, pertanyaan sebentar. saya. Sabar. Pertanyaan saya sabar ya. Sabar. Silakan jawab pertanyaan saya sekarang gitu loh. Jangan fokus kemana-mana dulu. Itu nanti gampang gitu. Oke? Siap Bang? Siap nggak? Oi. Ini saya bacain ya ini dari Wikipedia ya katanya Lah, Wikipedia jangkrik. Birmingham katanya. Iya itu nomor 3 kan tadi saya tunjukin karbon Kedua datingnya. katanya. Pertanyaan Nomor Iya, 3 karbon Wikipedia datingnya soalnya, Bang itu Jibril. 570. Bang Jibril dia dapatnya dari Wikipedia soalnya. Iya makanya. Ya makanya kalau memang Anda merasa Wikipedia itu enggak Oke. benar, kenapa Anda ada tuntut itu Apa datanya? tadi Wikipedia halaman apa namanya yang kamu buka? Maksudnya? Kamu buka Wikipedia kan? Halaman apa yang judulnya di atas kamu buka apa namanya? Nggak usah ke situ, udah selesai. Nggak apa-apa bang, kita tunjukin bang. Apa namanya? Halaman Wikipedianya apa bang? Quran tertua di dunia. Quran tertua di dunia. Dia biar tahu seberapa Cuma 2 botolnya. lembar katanya ini bang. Kan Iya. Cuma 2 lembar Dunia, katanya. Makanya iya. saya ketika abang tunjukin tadi ini dapat dari mana dia ya? Tapi 2-2 nih ngomong-ngomong nih, Bang. Enggak, sebentar 2-2 nih. dulu. Ini Iya, yang sampai Jibril ini belum tervalidasi kok. Apa dia lebih pintar dari ini sumber Wikipedia kan itu kan kita harus cross-check juga. Ini yang abang buka kan? Nah, ini yang abang buka kan? Iya betul. Betul nggak? Bentar ya. Coba dibaca apa sih? Nah, ini sebentar sebelum saya baca, saya tambah dulu di sini. Bevan botol. Kok bisa diedit Bang? Terserah. Enggak gini. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa bisa diedit Bang Jibril? karena ini lebih parah nih, lihat riwayat. Siapa yang ngedit Wikipedia terakhir? Siapa nih? 16 Maret diedit sama orang. Nah, 10 Agustus 2021 diedit sama orang. Ini 16 Maret 2024 diedit sama orang. Wikipedia itu open source. Dan berarti yang botolnya Wikipedia lagi itu bang, bisa ngedit ya. Semua orang bisa ngedit Bang Jibril ya. semua. Dan botolnya lagi bang, kalau dia nyari nih, yang ini kan dia buka nih. Kalau dia buka ke sini aja, manuskrip Sana'ah. Ini yang saya tunjukin, ada juga di Wikipedia yang saya tunjukin tadi. Ada juga di Wikipedia, tapi dia nggak mau buka yang ini nih, yang Sana'ah. Tadi saya buka berapa bang? DAM 0127. Di Wikipedia ada juga rupanya. 578. Tapi Wikipedia ini open source, lebih parah daripada Facebook. Facebook itu statusnya cuma kita yang bisa edit. Wikipedia semua orang bisa ngedit. Paham ya? Nggak ngerti open source dia. Aduh, paham dia open source. Informasi bahwasannya yang di Birmingham itu yang tertua itu salah gitu maksudnya. Makanya cari sumber yang lebih valid. Jangan Wikipedia. Kamu nggak lulus SMA kalau Wikipedia pegangan kamu, Bevan. Tadi menurut Wikipedia, Bevan botol. Apa bener? Bener lah. Kenyataan itu. Kalau memang data Wikipedia itu Iya, tadi kan saya udah bantah dengan carbon datingnya, Bevan. Sekarang Wikipedia bilang kamu botol, apa betul? Betul.
Nggak ngerti nih apa pembahasannya kok jadi kesana sih. Oh ya makanya kamu yang ngajak ke Wikipedia kan? Kamu yang ngajak ke Wikipedia, kamu loh. Bevan nggak ngerti sumber. Jadi Bevan kalau nggak ngerti tadi Bang Jibril itu udah berbusa-busa lo jelasin serius. Udah cukup lah. Boleh nggak? Cukup ganti ya, yang bertanya Bang tadi ya nih. Bevan, waktu kecilnya pernah ditelan piton ya Bang ya? Ntar dulu. Boleh nggak gantian bertanya ke depan? Halo Daman, kemarin gua ke room lo bahas Iya. bisa aja lo. Sekarang giliran saya yang bertanya ke Anda tentang manuskrip ya. Daman, jangan ngebacot kalau lagi banyak lo. Kemarin Ntar dulu. gua datang Bro. di room lo. Bro, Bevan dengerin. Apa bro? Coba tunjukkan manuskrip awal-awal pertama Markus 16 9 sampai 20. Enggak, gua nggak bisa itu. Gua nggak tahu itu. Terus lo tahu apa? Gua taunya cuman Quran. Quran cuman 2 lembar itu yang gua tahu. Oh. Kotor banget. Nggak apa-apa. Yang penting 4.000 orang yang nonton lebih pinter dari Bevan, itu aja. Saya tadi Sumbernya nunjukin dari bukan buat Wikipedia. Bevan kok. Saya nunjukin yang tadi itu semua untuk penonton, bukan untuk Bevan. Sumber Wikipedia ya gitu ya. Bevan kalau nggak gini loh Bevan, kalau memang nggak punya ilmu nggak usah berpolemik gitu loh. Saya nggak Cukup. berpolemik. Kan Anda tadi kan bahas itu. Kalau ada orang ngomong diam dulu. Nggak usah Siapa kau bicara berpolemik. karena kau nggak menjawab pertanyaanku. Oh, diam di sini. Nggak usah berpolemik. Cukup bertanya. Setelah bertanya itu sudah dijelaskan lengkap sekali dengan Bang Jibril, bahkan sudah dibikinkan timeline tuh tadi tuh. Udah dibuatkan kayak gitu, kau masih nggak paham juga. Artinya sebenarnya kau itu bukan untuk bertanya gitu loh, tapi untuk berpolemik. Kalau memang kau ingin bertanya, ya posisimu sebagai orang yang tidak tahu.